Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Sarisa dari kelas 10 AKL 1 dengan nomor presensi 29. Hari ini saya akan mereaksi video tersebut. Video tersebut berisi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup. Menurut saya, setelah menonton video tersebut, saya jadi lebih mengerti tentang apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Video tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri sendiri maupun dalam interaksi antara manusia di masyarakat serta alam sekitarnya. Di dalam pengertian inilah, maka manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad, kebersamaan, dan cita-cita yang ingin dicapai yang bersumber pada pandangan hidup tersebut. Dalam pengertian inilah, maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup. Lalu, substansi Pancasila sebagai pandangan hidup di dalamnya terkandung dua hal pokok, yaitu dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Saya setuju dengan hal itu dikarenakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi sebagai pedoman penyelesaian masalah hidup dan alat untuk memecahkan problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa Indonesia maju. Fungsi ini penting karena Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang beragam, di mana setiap individu yang berbeda suku dan agama merasa sebagai saudara karena nilai-nilai Pancasila yang sama. A few moments later. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayatnya keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis bagaimana ditentukan oleh BPUPK bahwa dasar negara Republik Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Samping itu juga sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan pengesahan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara resmi menjadi norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm. Sebagai pancaran jiwa bangsa mengandung nilai inti moral publik harus dipandang dengan mata legal yang membentuk norma hukum tertinggi, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai Grundnorm atau norma dasar dan oleh Hans Nawiaski disebut dengan Stats Fundamental Norm atau norma fundamental. Saya setuju dengan hal itu dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa sendi-sendi tata negaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Salah satu isi pidatonya ialah menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa atau filosofis Grundslag. Usulan Soekarno tersebut diterima dengan baik oleh seluruh anggota sidang BPUPK. Oleh karena itu, jika kata Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, tentulah negara Indonesia yang berdiri atasnya. Negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Regulasi ini kemudian direvisi dan lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!